Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli Teguh Pradana Susanto, biasa dipanggil Rafli. Saat ini saya menempuh semester 6, program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Eh, Tujuan video ini saya buat adalah untuk mengerjakan tugas tutorial yang pertama dari mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode mata kuliah STSI 4204. Dan di sini sudah terdapat file untuk soal tugasnya, di mana di sini ada 3 soal dan tiap soal itu memiliki indeks skor maksimalnya masing-masing. Jadi langsung saja kita lanjut ke soal pertama. Yang pertama adalah berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Jadi di sini ada diberikan sebuah data sebanyak 50 data dengan yang pertama isiannya adalah kecepatan dan jarak. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Jadi di sini tugasnya disuruh mengerjakan dan dikumpulkan dalam bentuk atau format PDF, tapi nanti saya juga akan menyertakan link perekaman video untuk tugas praktiknya, beserta juga lampiran hasil perhitungannya di pemrograman R. Yang pertama kita disuruh menghitung rata-rata kecepatan mobil. Yang kedua kita disuruh menghitung rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Dan yang ketiga kita disuruh menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Jadi yang pertama kita langsung saja. Di sini saya menggunakan tools RStudio. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan juga bisa mendownload di Google Chrome secara gratis. Oke, langsung langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu datanya ini sebanyak 50 ke dalam RStudio. Tapi di sini saya juga sudah menyiapkan datanya, jadi tinggal copy paste dikarenakan kalau menginput dari nol cukup memakan waktu yang lama. Nah, jadi di sini datanya kita masukkan dulu kecepatan, kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya, values kecepatan sebanyak 50 data. Terus kita juga masukkan data jarak. Di sini kita masukkan data jaraknya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini sudah. Nah, di sini jaraknya ya, sebanyak 50 data. Terus kita disuruh yang pertama menghitung rata-rata kecepatan mobil. Berarti di sini untuk menghitung rata-rata adalah mean kecepatan. Seperti ini ya, kita enter. Nah, ini untuk rata-rata kecepatannya adalah 15,5. Terus yang kedua adalah rata-rata jarak. Berarti sama mean jarak. Kita enter. Nah, di sini hasilnya ketemu ya. Rata-rata dari jaraknya adalah 42,28. Yang ketiga, kita disuruh menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil. Standar deviasi itu berarti SD. SD jarak. Nah, di sini kita suruh menghitung jarak kan ya? Iya, jarak. SD jarak, kita enter. Nah, ini hasil dari standar deviasi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, berarti di nomor 2 ini kita tetap menggunakan sumber data yang terdapat pada nomor 1, sebanyak 50 ini. Gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya.
Yang pertama kita disuruh menghitung scatter plot dari data kecepatan dan jarak, dan sekaligus untuk menginterpretasi scatter plot yang diperoleh. Oke, untuk menghitung scatter plot, sini kita menggunakan plot kecepatan, jarak. Oke, untuk ini kita di sini scatter plot. Sorry, sudah menggunakan ini. Langsung saja ini scatter plot, kecepatan, versus jarak, koma di sini. X-lab, untuk nama X-lab kecepatan kilometer per jam. Oke, terlihat di sini jarak dengan satuan tadi meter ya, meter, terus meter. Oke, terus untuk colornya ini bebas ya, untuk colornya itu bebas, tidak harus sama. Untuk colornya anggaplah kita blue. Terus untuk PCH 19 boleh. Oke, ini untuk menghitung scatter plot ya. Kita coba enter terlebih dahulu. Nah, ini untuk scatter plot. Jadi di sini untuk menghitung scatter plot kita menggunakan fungsi plot dengan menghitung kecepatan dan jarak. Kecepatan dan jarak kita masukkan. Terus di bawahnya ini caranya adalah menekan tombol Shift plus Enter ya. Jadi biar bisa ke bawah. Terus di bawahnya ini adalah main scatter plot kecepatan versus jarak. Ini bisa dibilang adalah judul dari tabel scatter plotnya. Di sini scatter plot versus jarak. Terus yang kedua Xlab. Xlab ini adalah judul dari yang di bawah ini kecepatan kilometer per jam 5, 10, 15, 20, 25. Terus yang kedua adalah Ylab yang di sini jarak dengan satuan meter 0, 20, 60, 100. Dan color ini color ya. Color warna biru blue. Ini warna dari titik-titiknya ini, dan PCH ini 19. Sebenarnya untuk color dan PCH ini bebas ya, tidak harus biru, tidak harus 19, bebas. Dan untuk PCH sendiri ini juga banyak macamnya. Kalau tidak salah ini antara skala 0 sampai 25. Jadi banyak macam-macamnya seperti itu. Oke, untuk yang nomor 2 AB sudah selesai ya. Lanjut kita ke nomor yang C dan D, tetap nomor 2. Yang C dan D histogram untuk data kecepatan mobil. Histogram.
Oke, jadi ini untuk histogramnya ya. Coba kita enter terlebih dahulu. Nah, ini untuk histogram. Histogram kecepatan. Kita cek dulu. Oke, sudah benar ya histogram kecepatan. Jadi untuk menghitung histogram kita menggunakan fungsi dari his dan yang dihitung adalah histogram untuk data kecepatan mobil. Oke, kecepatan mobil. Sini kita kecepatan, masukkan, terus koma, terus shift enter lagi ke bawah untuk mainnya seperti biasa untuk judul. Untuk judul juga bebas ya, sama seperti scatterplot juga untuk main atau judulnya juga bebas, terserah, tidak berpengaruh. Terus juga xlap ini yang di bagian bawah kecepatan kilometer per jam antara 0, 15, 10, 15 sampai 25. Terus yang untuk ylap yang bagian atasnya ini frekuensi. Terus untuk color warna light green ini juga bebas, terserah, tidak harus warna hijau ya. Dan untuk bordernya warna black, ini untuk warna dari bordernya ini juga bebas, tidak harus berpatokan berwarna hitam. Jadi di sini kesimpulannya adalah kecepatan mobil itu kebanyakan rata-rata di antara 15 sampai 20 km per jam ini. Terus yang kedua ini juga banyak yang 10 sampai 15 km per jam. Jadi lumayan cepat-cepat ya berarti ya, lumayan banter. Yang untuk 0 sampai 5 km per jam ini sedikit, cuman di angka sekitar 2. Sedangkan untuk yang 15 sampai 20 km per jam ini berada di angka 16 ini kalau tidak salah. Ini 15, ya berada di angka 16 kalau tidak salah. Seperti itu. Oke, ini untuk yang histogram sudah selesai. Nomor 2 untuk yang C sama D, histogram dan interpretasinya juga sudah selesai. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Terus di sini kita disuruh menghitung koefisien keragaman tuh nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Jadi kita disuruh menghitung koefisien keragaman. Jadi langkah pertamanya kita masukkan terlebih dahulu datanya seperti biasa. Kita masukkan datanya. TK 75 rata-rata. Terus standar deviasi matematika adalah 10. Oke. Terus untuk dengan bahasa Inggris ini sebesar 70. Benar 70 ya? Iya, 70 dan standar deviasi 8. Dan standar deviasi untuk bahasa Inggris adalah 8. Oke, di sini kita sudah masukkan datanya untuk yang nomor 3. Untuk rata-rata matematika dengan 75, standar deviasi matematika 10, rata-rata bahasa Inggris 70, dan standar deviasi bahasa Inggris adalah 8. Dan di sini kita disuruh menghitung koefisien keragaman. Jadi untuk menghitung koefisien keragaman untuk matematika, ini menggunakan fungsi CV. Ini kita hitung yang matematika terlebih dahulu. CV garis bawah matematika. Kita enter. Sebentar.
Objek CV not found. Oh, sorry, ada kesalahan. Jadi tidak langsung di anu ya. Kita masukkan terlebih dahulu koefisien keragaman. Koefisien keragaman dalam persen. Jadi kita hitung dulu koefisien keragamannya menggunakan rumus untuk dihitung dalam persen. Nah, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Jadi salah. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung koefisien keragaman untuk matematika ini adalah standar deviasi matematika dibagi dengan rata-rata matematika dikali 100. Terus untuk juga dengan bahasa Inggris sama standar deviasi bahasa Inggris dibagi rata-rata bahasa Inggris dikali 100. Baru kita di sini memanggil. Nah, jadi kita enter di sini bakal keluar hasilnya adalah 13,3. 13,3. Begitupun juga dengan uh, untuk bahasa Inggris kita enter. Nah, di sini untuk yang bahasa Inggris seperti itu. Jadi salah tadi ini. Harusnya dimasukkan dulu rumusnya baru dipanggil. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.